Hello guys, welcome back to my channel Pilot Nakal FPV. Oke, langsung aja. Jadi ini mau ngetes terbang B25 dengan Pavo 20 Pro. Jadi sama-sama menggunakan DJI O4 Pro guys. Nah, oke sini ya. Selisih perbedaan antara Pavo 20 Pro 2,2 in dengan 2,5 in. Jadi B25 ini 2,5 in ya. Oke, coba dilihat. Nah, 11 12. Oke, coba terbangin si Pavo 20 Pro dulu. Oke, sebentar mana nih? Jadi ini Pavo 20 Pro orderan Om Zaki yang ada di Bogor ya kalau nggak salah. Terus yang B25 orderan Om Hanif di Cirebon. Oke, nyalain goggles. Di sini pertama pakai goggles tuh. Dan nantinya si B25 ini nanti pakai remote DJI RC3 goggles 3. Sama halnya seperti Pavo 20 Pro pakai DJI RC3 goggles 3. Jadi ini Om Hanif dengan Om Zaki sama-sama sudah punya Avata ya, dan kepingin nyobain drone FPV yang sejati. Yes, gitu guys ngomongnya. Oke, karena ini si Pavo 20 Pro ada GPS dan B25 ada GPS, jadi sebelum terbang pastikan sudah lock satelit ya. Oke. Jadi teman-teman banyak yang penasaran nih, bedanya enak mana sih? Ya, enak mana B25 dengan Pavo 20 Pro. Oh ya, untuk baterai pakai 3S 720 mAh, produk dari JNB. Colok baterai. Waduh, gagusnya guys. Ini kemarin terbangnya pakai O3 ya. Jadi statusnya harus diganti ke DJI O4i Unit Pro. Oke, jadi ini taruhlah di tempat yang terbuka. Supaya apa Om? Ya, supaya lock satelit GPS. Oke, berdirilah tegak. Wih, mantap. Ini pagi-pagi, jadi bocilnya masih sekolah. Aduh, ini pertama setting untuk displaynya canvas mode-nya di HD ya. Oke, ini sebentar. Settings kamera. Oke, pertama pakai di 16:9 4K 60 FOV wide, recording stabilization-nya off. Dan ini pertama rekam ya. Oke, mulai rekam. Air unit in low power stage. Jadi kita lihat cold start modul GPS yang pertama pasang di Pavo 20 Pro. Oke, 3 4 sekarang. Kemarin di rumah gak lama, memang di rumah kanan kiri tembok ya. Jadi sebaiknya di tempat luas seperti ini biar cepat untuk dapat satelitnya. Oke guys, masih 5 guys. Harap bersabar. Oke, sebelum terbang pastikan kalibrasi accelerometer, stick kiri pojok kiri atas. Dan kalibrasi gyro, stick kiri pojok kiri bawah, stick kanan ke bawah. Oke, kalau 70 derajat aman, jangan khawatir. Semoga sudah dapat 9. Oke, pertama masuk air mode dan mulai arming. Bismillah. Siji, loro, telu. Nah, jadi ini pertama terbangin dulu si Pavo 20 Pro ya. Nanti habis ini nerbangin si B25. Jadi buat komparasi supaya teman-teman bisa mempertimbangkan enak yang mana nih, B25 atau Pavo 20 Pro. Jadi untuk speknya sendiri si Pavo 20 Pro ini maksimal sih baterai 3S ya. Sedangkan B25 maksimal 4S. Dan bedanya B25 baterainya di atas. Untuk Pavo 20 Pro baterainya di bawah. Jadi teman-teman bisa pakai buat freestyle, buat sinematik, cruising,
Kalau long ring itu kayaknya ini ya, long ring itu termasuk kategori yang mungkin ya di atas 5 kilo itu termasuk long ring. Jadi kalau 1-2 kilo sih kemungkinan Pavo 20 Pro sama B25 sanggup buat mid range. Jadi terbang dengan jarak yang cukup ya, cukup jauh maksudnya, tapi enggak jauh banget enggak. Oke, jadi kalau teman-teman mau stabilization videonya, settingannya harus 4:3 ya. Sementara di sini protokol settingnya di 16:9 4K 60, untuk rocksteady-nya off ya. Enak guys. Jadi kalau Pavo 20 Pro dengan B25 untuk harga unitnya aja sudah beda ya. Selisihnya 1 juta. Jadi bisa dibilang lebih mahal B25. Jadi kalau teman-teman nanya untuk Pavo 20 Pro menggunakan O4 Pro dan B25 menggunakan O4 Pro, jelas lebih mahal si B25 ya. Oke, tadi sudah freestyle tipis-tipis, sekarang kita coba GPS Rescue. Oke, lebih dari 100 meter GPS Rescue. GPS Rescue. Oke, drone langsung putar balik menambah ketinggian dan drone akan pulang dengan sendirinya. Jadi teman-teman bisa cancel ya. Tapi ini perhatikan stick kiri ya. Ini wajib standby. Oke, kalau dinonaktifkan, nah dia kembali ke air mode. Teman-teman perhatikan ya, tadi yang RESC rescue kalau dinonaktifkan jadi air mode dan diambil alih secara manual. Woi, buset nih burung ikutan terbang guys. Woi, cakep, sama-sama warna hitam ya. Wah, ngeflow-nya dapat guys. Hihi. Enak sih Pavo 20 Pro ini. Karena dia sudah menggunakan 3 blade dan KV motornya juga lebih rendah ya daripada kakaknya si Pavo 20 yang non pro. Oke, untuk durasi terbang kita bisa lihat bareng-bareng ya. Satu baterai 3S 720 mAh sanggup terbang berapa hari? Enggak sih. Berapa menit? Oke, ini peletakan terbang ke kanan ya. Jadi di ujung gang itu di 170 meter. Nah, sampai tiang listrik yang sebelah kiri ini. MBPS masih bagus dan set 174 meter guys. Cakep. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2, Oke, masuk ke gang di balik gedung ini seperti biasa. Kita tes masih aman. Di bawah kabel listrik dan ini adalah ladang jagung. Oke, Om Zaki orderan Pavo 20 Pro ya, hanya unit drone aja plus baterai 3 biji dan charger. Oke, jadi kalau mau sekitar sampai gedung situ udah 300 meteran mungkin ya. Oke, ketinggian di 50 meter udah cukup. Sinyal remote bagus, sinyal video juga masih bagus, 300 meter guys. Jadi kalau mau lebih jauh lagi, monggo teman-teman semua yang mencoba dan Om Zaki. Tapi saran petakal ya, terbanglah dengan bijaksana, terbang secukupnya dan sesuaikan dengan kemampuan dan keikhlasan. Oke, jadi ini adalah Pavo 20 Pro. Habis ini terbangin si B25 yang menggunakan DJI O4 Pro. Ini lupa guys, kita mampir dulu lewatin warung kopi yang ada di lapangan Ciliwung. Tadi LED-nya nyala gak ya? Cakep, sepi ya. Oke, baterai 3,6. Kalau mau irit, mau awet baterainya bisa landing di 3,6. Tapi ya kalau belum puas monggo ya, setelah low battery akan ada keterangan land now. Jadi batas terakhir di 3,50 volt per selnya. Oke, Pavo 20 Pro menggunakan DJI 4 Pro, yang pasti untuk low light juara ini si DJI 4 ya. Dan di belakang tampilkan 2 rekaman, yang ada banyak angka-angka itu adalah rekaman dari goggles, yang bersih itu adalah rekaman dari internal DJI O4 Pro. Oke, belakang landing aja.
dan paling efisien di 6 menit. Engine off. Oke, cakep. Oke, sebentar protokol cek ya. Tadi rekamannya ada nggak? Oh, ada. Aman. Oke, mantap guys. Pavo 20 Pro nih LED tadi mati ya. Lights Jadi on. bisa dinyalakan dan dimatikan lewat remote. Oke, nanti protokol pandu untuk binding ke DJI-RC3. Sebetulnya gampang sih kalau binding. Telemetry lost. Oke, lanjut ke B25. Nah, ini dia. Oh ya, ini penampakan dari Pavo 20 Pro ya. Ini menggunakan 3D print, terus ya standar semua sih, dan antenanya berdiri tegak huruf V gitu. Oke, lanjut ke B25. Ini sudah pada nggak sabar. Jadi ini pertama buat kontennya di hari Senin, dan di hari Senin ini akan di packing dan dikirim. Oke, langsung lanjut. Oh ya, ini masih ada plastiknya. Pertama lepas ya, karena nanti hasilnya nggak bagus karena ada plastiknya. Oke, colok bentar. Reset timer di Photo remote. warning. Switch warning. Angle mode. Oke, di 4 menit dan mulai colok baterai. Ikut terus nih plastiknya. Oke, ini ada sedikit effort buat colok baterainya, jadi harus berhati-hati. Dan ini adalah kapasitas baterai paling besar yang bisa masuk di B25 menggunakan baterai 4S GNP di kapasitas 1100 mAh. Oke, cari tempat. Ini lama-lama, aduh, banyak daun. Nah, aduh, takutnya rumput-rumput nanti ikutan masuk ke baling-baling. Oke, ini persiapan sebelum menerbangkan B25. Display tadi kanvas busnya HD, ini sekarang normal. Kacau udah. Oke, protokol setting. Sebentar. Protokol rubah kameranya di 16:9 ya. Terus video quality protokol setting di 4K 60. Oke, rocker stabilization-nya off. Dan protokol cek, kasih lihat hasil rekaman Gold Star untuk GPS yang ada di B25 yang menggunakan DJI 4 Pro. Wah, lebih cepatan Pavo 20 Pro kan? Air mode. Oke, air mode sebelum terbang menggunakan drone yang ada GPS, kasihkan kalibrasi accelerometer, stick kiri pojok kiri atas, stick kanan ke bawah. Akan muncul 4 bintang berkedip sekali, kemudian stick kiri pojok kiri bawah, stick kanan ke bawah, muncul 4 bintang berkedip 3 kali. Ini 2 kali ya. Oke guys, ini GPS satelit sudah dapat 6. Harap bersabar ditunggu ya, karena namanya Gold Star. Gold Star itu terbang di tempat yang terbang di spot yang baru. Oke, 7. Tunggu sebentar lagi. Kalau sudah 8, monggo boleh di engine on atau di arming ya. Ini lebih lama dikit ya daripada si Pavo 20 Pro ya. Wah, tumben nih lama ya B25 ya. Untuk GPS yang ada di Pavo 20 Pro menggunakan produk dari Ras FPV, dan untuk B25 menggunakan produk dari apa ya? Ternyata lupa, Geparsi ya. Sorry. Engine on. Oke, mulai arming. Bismillah. Siji, loro, telu. Oke, jadi teman-teman kalau nanya B25 vs Pavo 20 Pro lebih enak yang mana, Protokol menyimpulkan Protokol lebih suka yang B25 menggunakan O4 Pro. Karena dia powernya baterai 4S guys, sedangkan si Pavo 20 Pro menggunakan power baterai 3S maksimal ya. Jadi kalau B25 pakai 3S bisa bisa. Kalau Pavo 20 Pro menggunakan baterai 4S jangan. Teman-teman colok 4S rusak itu nanti guys Pavo 20 Pro nya, karena spek FC nya hanya maksimal di 3S.
Jadi dari raungan propeller ini lebih 3 minutes. gahar si B25 ya daripada si Pavo 20 Pro. Karena B25 kan ya dari spek baterainya aja kelihatan dia 4S guys. Dan B25 sama Pavo 20 Pro sama-sama menggunakan LED ya. Ngacir banget sih B25 nih. Wow, cakep. Jadi itu adalah manuver yang newbie perlu belajar ya. Namanya putar balik, bukan putar balik sih. Oke, kita coba GPS Rescue di B25. Oke, setelah 100 meter aktifkan GPS Rescue. GPS rescue. Oke, dan di sini teman-teman waktu GPS Rescue nggak perlu kontrol ya, karena drone akan menambah ketinggian, berputar dan akan pulang dengan sendirinya. Jadi kalau teman-teman biarin, ya drone akan mendarat sendiri. Cuman kalau teman-teman 2 cancel, teman-teman harus ambil alih kendali secara manual. Satelit GPS-nya guys, tadi sempat turun 7 ya. Jadi kalau dibilang enak mana Om, Pavo 20 Pro dengan B25, ya kalau pilot nakal suka dengan produknya B25 ya. Jadi kalau teman-teman pilih Pavo 20 Pro monggo, mau pilih B25 juga monggo, bebas sih, disesuaikan dengan selera aja. Oke, banyak orang nih lalu lalang guys di lapangan ya, naik motor. Dan paling aman, saran nakal terbanglah di tempat yang seperti ini. Oke, ini siapa ini yang datang? Dista. Oh, Dista. Dista nggak sekolah? Sekolah tadi. Oh, sudah. Ini nggak sekolah ini lebih cair. Sudah pulang. Aku libur. Nah, aku sekolah sih mau. Oke. Ada ulang tahun nih koncoku. Siap. Bentar konten dulu ya, jangan berisik ya. Oke, kita lewat ke warung kopi guys. Nah, wih, ini ibunya April. Jadi setiap lewat situ pasti ketemu sama ibunya April ya, sama kakaknya nggak salah namanya Novi deh. Iya, Novi. Betul ya. Nah, jadi rumahnya di sekitar warung kopi. Oh, ini ada yang sekolah libur, enak banget ya. Ini hari Senin ada yang libur guys. Aku masuknya hari Kamis. Oh. Ya, aku masuk. Lama liburnya ya. Iya. Oke, tadi sudah GPS Rescue, sudah lewat warung. Sekarang kita coba lewat di balik gedung ini guys. 9, 8, Jadi ini adalah rute wajib. 5, Dan pilih nakal. Wih, Dista suaranya kenceng. 1. Timer 1 elapsed. Oke, ini adalah gang di balik gedung. Ke ujung ini ladang jagung, di sebelah kiri juga ada ladang jagung. Wih, cakep. 50 Mbps, sinyal masih manteng. Oke. Sekarang kita coba 300 meter ke gedung yang ada di depan tuh ya. Aku main gitu. Jadi kalau teman-teman nanya apakah Pavo 20 Pro dan B25 bisa digunakan untuk long range, Aja. salam total jangan ya. Terbang aja mid range ya, sekitar 500 sampai 1 kilo. 1 kilo. Ya, jadi teman-teman kalau mau uji keikhlasan ya uji saldo monggo. Tapi pasti total udah pastikan sih untuk B25 dan Pavo 20 Pro yang protokol racik dan disiapkan buat teman-teman semua itu sudah lolos melewati proses tes terbang dan quality control. Syahdu guys. B25. Weh, halo. Halo. Oke, sekarang ke ujung gang yang ada di sini sebelah kanan plot nakal ya. Di 170 meter. Ngacir banget nih pakai 4S 1100 mAh. Dan untuk durasi terbang lebih lama mana? Pavo 20 Pro atau si B25? Jelas lebih lama si B25 ya, karena B25 menggendong baterai 4S di kapasitas 1100 mAh. Mohon maaf teman-teman, ini kedatangan si Dista dan temannya ya, jadi mereka ngobrol dan suaranya kenceng juga. Iya toh, bajaga. Woi, jadi protokol sekarang demen ngetes terbangnya di lapangan Ciliwung ya.
Jadi Saya mau ke bandara lagi. beberapa subscriber Ya kan dari. merindukan teman-teman yang ada di lapangan Ciliwung daripada Blatakal konten di rumah ya. Oke, kita lihat pemandangan kota Madiun guys di ketinggian 100 meter ya. Oh, kelewatan 100 meter. Gue lebih. Iki lah kan dia mau iki Oh, aja. di sana luas tuh. Itu daerah mana ya? Oke, jadi ini adalah hasil dari DJI Om 4 Pro yang ada di B25. Loh Om, kok lepas jari Om? Ya bisa dong. Ya, ini altitude guys. Tapi ya harus dapat feel-nya ya, harus dapat selanya. Seperti ya, Pak. Oke, untuk B25 sudah jelas flight time-nya lebih lama daripada Pavo 20 Pro. Sedang cepat. Oke guys, Blatakal takut kehabisan baterai GoPro, jadi Sudah. Blatakal landing aja si B25-nya. Halo. Nah ini guys. Halo. Oh. Engine on. Oke, udah mendarat. Nah nih baterai GoPro-nya tinggal berapa? 21%. Nah nih guys, ini Dista sama pacarnya. Salah ya? Bukan. Oh bukan. Siapa namamu? Sudah. Belva. Oh Belva. Iya. Saudaraku. Ya, Dista lebih kecil ya. Belva lebih tua. Iya. Belva kelas loro. Aku Oh, Belva kelas 2. Terus oh, Dista TK. Oke. tapi mbakku si Toewi SMA. Sama waduh menjarak ya. Oke, B25 sudah tes terbang. Orderan Om Hanif yang ada di Cirebon. Jadi kemarin tuh sempat mau Pavo 20 Pro ya. Ternyata minta ganti. Naksirnya si B25. Oke, kalau udah selesai langsung cabut baterai. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Dan terima kasih buat Om Hanif dan Om Zaki yang sudah order B25 dan Pavo 20 Pro. Nah di sini teman-teman bisa menyimpulkan suka Pavo 20 Pro atau B25. Bawa drone-nya 2. Nah, lu cuma 2. Oke. Cuma 2. Ya, udah, jangan pegang. Oke, ini adalah B25 dengan Pavo 20 Pro. Jadi 2,5 in dengan 2,2 in. Sama-sama menggunakan DJI Om 4 Pro. Dan teman-teman bisa lihat untuk flight time ya, jam terbang jelas lebih lama B25 daripada si Pavo 20 Pro. Jadi perbedaannya B25 baterai di atas guys, sama seperti Quad 5 in ya. Baterai di atas itu enak buat semuanya, buat freestyle enak, buat cruising enak, terus buat sinematik enak. Dan Pavo 20 Pro baterai di bawah ini justru yang seperti